Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali bersama saya Resti Rasanti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai faktorial. Materi faktorial ini akan kalian temukan di kelas 3 SMA. Nah, materi faktorial ini dipelajari sebagai materi prasyarat untuk materi peluang. Apa sih faktorial itu? Faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Nah, apa aja nih yang bakalan kita pelajari di faktorial ini? Yang akan kita pelajari yaitu sejarah faktorial, notasi faktorial, faktorial 0, aplikasi faktorial, contoh soal faktorial, dan soal tes. Ternyata faktorial ini sudah digunakan pada abad ke-12 oleh para sarjana India. Fabian Stedman mendeskripsikan faktorial yang diterapkan pada mengubah dering, seni musik yang melibatkan dering dari banyak lonceng yang disetel. Setelah menggambarkan pendekatan rekursif, Stedman memberikan pernyataan faktorial, yaitu sekarang sifat dari metode ini adalah sedemikian rupa, sehingga perubahan pada satu angka mencakup perubahan pada semua angka yang lebih kecil, sedemikian rupa sehingga PL yang lengkap dari perubahan pada satu nomor tampaknya dibentuk dengan menyatukan PL yang lengkap pada semua nomor yang lebih kecil menjadi satu keseluruhan tubuh. Notasi faktorial ini diperkenalkan oleh matematikawan asal Prancis bernama Christian Krem pada tahun 1808. Nah, selanjutnya kita ke notasi faktorial ini. Notasi faktorial sebelumnya tadi sudah kita ulas sedikit bahwa faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, dalam kata lain, faktorial adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n, di mana n merupakan bilangan asli. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Tanda seru kalian sudah tahu kan? Selain definisi tersebut, terdapat juga definisi secara rekursif, yaitu didefinisikan untuk n lebih dari sama dengan 0. N lebih dari sama dengan 0 itu berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada perbedaan nih dari n faktorial untuk n sama dengan 0 dan n lebih dari sama dengan 1. Untuk n lebih dari sama dengan 1 itu yaitu n dikali n dikurangi 1 faktorial. Faktorial itu artinya n dikali n kurangi 1 dikali n kurangi 2 dikali n kurangi 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk n sama dengan 0, n sama dengan 0 itu berapa coba hasilnya? Yaitu 1. Untuk pembahasannya kita ke selanjutnya. Nah, faktorial 0 itu kenapa 1 sih? Faktorial 0 hasilnya adalah 1 karena ada beberapa motivasi nih. Yang pertama, untuk nilai n sama dengan 0, definisi dari n faktorial sebagai perkalian melibatkan hasil kali tanpa bilangan sama sekali. Dan begitu juga contoh dari konvensi yang lebih luas, bahwa produk dari tidak ada faktor yang sama dengan identitas perkalian. Yang kedua, hanya ada satu permutasi dari 0 objek, tanpa ada yang diubah. Satu-satunya penataan ulang adalah tidak melakukan apa-apa. Motivasi yang ketiga adalah karena membuat banyak identitas di kombinatorik berlaku untuk semua ukuran yang berlaku. Banyaknya cara untuk memilih 0 elemen dari himpunan kosong diberikan oleh koefisien binomial. Selanjutnya ada contoh faktorial. Ada faktorial 0 yaitu 1, faktorial 1 yaitu 1, faktorial 2 yaitu 2, faktorial 3 adalah 6,
faktorial 4 adalah 24, dan faktorial 5 adalah 120, dan seterusnya. Jadi dapat kalian simpulkan, faktorial 5 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Selanjutnya, untuk aplikasi faktorial. Fungsi faktorial berakar pada kombinatorik. Rumus yang melibatkan faktorial terjadi di banyak bidang matematika. Salah satunya, yang pertama, terdapat nilai n faktorial dengan cara yang berbeda untuk menyusun n objek yang berbeda menjadi sebuah urutan permutasi dari objek tersebut. Yang kedua, seringkali faktorial muncul di penyebut rumus untuk menjelaskan fakta bahwa pengurutan harus diabaikan. Yang ketiga, faktorial terjadi di aljabar karena berbagai alasan seperti melalui koefisien yang telah disebutkan dari rumus binomial atau melalui rata-rata lebih dari permutasi untuk simetri operasi tertentu. Yang keempat, faktorial juga muncul pada kalkulus. Misalnya, mereka muncul di penyebut siku-siku rumus Taylor, di mana mereka digunakan sebagai persyaratan kompensasi karena n turunan dari x pangkat n setara dengan n faktorial. Yang kelima, faktorial juga digunakan secara ekstensif di teori probabilitas dan teori bilangan. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu berapakah hasil dari 4 faktorial dikurangi 3 faktorial? Berapa ya? Nah, kita lihat dulu 4 faktorialnya. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Ya, 24. Lalu kita lihat 3 faktorialnya. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Berarti hasilnya 6. Jadi 24 dikurangi 6 sama dengan 18. Lanjut untuk soal nomor 2. Berapa hasil dari 12 faktorial dibagi 8 faktorial? Yang pertama, kita lihat 12 faktorialnya terlebih dahulu. 12 faktorial berarti 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, kenapa sampai di 8 faktorial? Karena di penyebutnya kita juga 8 faktorial. Jadi nanti kita bisa mencoretnya dan jadi hasilnya adalah 1. Jadi yang perlu kita operasikan adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9. Hasilnya berapa? Yaitu 11.880. Untuk contoh soal yang ketiga, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata Agustus? Nah, gimana nih cara menyelesaikan soal yang satu ini? Cara menyelesaikannya, kita terlebih dahulu menghitung banyak rumusnya. Agustus, A-G-U-S-T-U-S. Ada berapa? Ya, ada 7. Ada 7 huruf di Agustus. Nah, lalu banyak huruf yang samanya ada berapa nih? A, nggak ada yang sama ya. Untuk G, nggak ada juga, cuma satu. U, Agustus, ada 2 ya ternyata. Untuk U ada 2. Untuk S, ada 2 juga. Untuk T, ada 1. Jadi, huruf yang sama itu ada U dan S. Jadi, S sama dengan 2 dan huruf U sama dengan 2. Sehingga, P sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Hasil dari 7 faktorial adalah 5040. Dan untuk 2 faktorial dikali 2 faktorial adalah 4. Atau bisa juga duanya tadi kita coret dulu ya. Nah, jadi hasil dari berapa banyak kata yang dapat kita bentuk dari kata Agustus ini ada 1260 kata. Banyak ya. Nah, teman-teman, agar lebih memahami, kita lanjutkan ke soal-soal tesnya. Yang pertama, apakah hasil dari 9 faktorial
per 5 faktorial. 9 faktorialnya kita kalikan dahulu jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan kali 5 faktorial. Nah, jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 itu berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3024. Yang kedua, berapakah nilai dari 8 faktorial dikali 5 faktorial dikali 7 faktorial? Tentunya kalian sudah pada bisa ya ini. Berarti 8 faktorial dulu nih. 8 dikali 7 faktorial. Kenapa sampai 7 faktorial? Karena di bawahnya juga 7 faktorial. Jadi kita coret saja agar lebih mudah dan tidak terlalu besar. Sehingga nanti ini kali 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasil dari 8 faktorial dikali 5 faktorial per 7 faktorial adalah 960. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu jika nilai n faktorial per n dikurangi 2 faktorial sama dengan 20, maka nilai n adalah, nah teman-teman bisa lihat di pembahasannya sampai ke, nah ingat bahwa n faktorial adalah hasil kali dari semua bilangan bulat positif. Jadi n faktorial adalah n dikali n kurangi 1 dikali n kurangi 2 faktorial. Karena di penyebutnya juga n dikurangi 2 faktorial ya. Jadi kita coret saja sehingga tinggal n dikali n dikurangi 1 sama dengan 20. Nah, kita dikalikan satu-satu atau biasa kita sebut sebagai kali pelangi. Nah, jadi n dikali n kuadrat dikurangi n kali 1 yaitu n sama dengan 20. N kuadrat dikurangi n dikurangi 20. 20 ini dari mana sih? Ingat, kita sering kali menyebut hal ini adalah pindah ruas. Tapi yang sebenarnya adalah kedua ruas dikurangi 20. Jadi n di kuadrat dikurangi n dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, faktor dari n kuadrat dikurangi n dikurangi 20 ini adalah n dikurangi 5 dikali n ditambah 4. Jadi terdapat dua jawaban, yaitu n sama dengan 5 dan n sama dengan negatif 4. Ingat bahwa tidak ada negatif faktorial karena yang terkecil adalah 0 faktorial yang hasilnya adalah 1. Jadi negatif 4 tidak memenuhi sehingga jawabannya adalah n sama dengan 5. Nah, untuk soal selanjutnya adalah berapa banyak kata yang dapat disusun dari kata matematika. Nah, ini soal sama dengan contoh soal yang sebelumnya kita sudah bahas. Untuk pengerjaannya, jadi ada 151.200 kata yang dapat kita susun dari kata matematika. Selanjutnya, jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan kalian kirim pertanyaan kalian melalui email yang tertera pada video ini. Nah, untuk materi faktorial ini mungkin kita sudah paham ya sampai sini. Untuk selanjutnya saya mempunyai satu soal untuk kalian jawab dan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, yaitu soalnya 15 faktorial dikurangi 14 faktorial per 8 faktorial dikurangi 7 faktorial. Hasilnya berapa? Nah, untuk satu orang yang beruntung dan menjawab benar, akan ada sedikit hadiah yang akan saya umumkan di Instagram story saya di @restirasanti_ pada hari Selasa tanggal 23 November. Good luck!